Sabar. Secara bahasa, sabar adalah al-hasbu, yang artinya menahan diri. Di sisi lain, sabar secara syar'i adalah menahan diri dari 3 perkara. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah seharusnya mengerti tentang introspeksi diri, karena kita tidak sempurna dan kita tidak selalu benar. Oleh karena itu, kita harus tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk meraih kesempurnaan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga dari ibadah kita, sholat kita, puasa kita, hingga tingkah laku kita. Namun, banyak sekali godaan-godaan hawa nafsu syaitan yang dapat membuat kita menjadi hamba yang kufur dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak membentengi diri kita dari godaan-godaan tersebut dengan membaca istighfar dan sering bersabar. Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah sabar dalam hal-hal yang diharamkan. Misalnya saat kita harus menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, berzina, minum minuman keras, ataupun menipu. Dalam hal ini kita harus melakukan pemaksaan dalam diri kita agar kita dapat menahan diri dari hawa nafsu dan tidak melakukan dosa. Yang ketiga adalah takdir-takdir Allah yang dirasa pahit atau bisa dibilang musibah. Bersabar ketika kita ditimpa musibah adalah hukumnya wajib. Jadi kita harus tetap bersabar saat mendapatkan musibah ataupun cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tidak hanya harus bersabar, tapi kita juga harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Bersabar ketika ditimpa musibah juga telah tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, yang artinya adalah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Sabar juga dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah sabar karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini artinya adalah seseorang yang mendapatkan kesabaran karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang memberikan kesabaran tersebut kepada hambanya. Yang kedua adalah sabar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya pendorong umat untuk bersabar adalah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bukan karena ia ingin memperlihatkan jiwa yang kuat ataupun ketabahan kepada manusia lain, atau karena emang dia memiliki tujuan lain. Yang ketiga adalah sabar beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya sabar yang ia lakukan berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menegakkan hukum-hukum tersebut dengan mengerahkan sekuat tenaga, pikiran, dan hatinya. Inti dari ceramah saya hari ini adalah Allah akan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya sesuai porsi masing-masing, sesuai kesanggupannya. Jadi tidak mungkin bahwa cobaan-cobaan kita tertukar.
itu. Karena Allah sangat mengerti hamba-hambanya, dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, sebagai hamba Allah, kita hanya dapat bersabar dan lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dapat menghadapinya, tetapi dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Semoga ceramah saya kali ini dapat memberikan manfaat dan membuat kita menjadi lebih bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Sekian dari ceramah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.